peran daripada fire safety manager harus mengupayakan bagaimana sistem tersebut bekerja atau berfungsi dengan baik. Tidak boleh ada kegagalan yang memungkinkan di sana bisa terjadi. Nah, kemudian juga ada beberapa bangunan tinggi yang mungkin juga perlu kita ketahui, ada namanya refugee floor, yaitu lantai untuk berhimpun sementara, yaitu bangunan dengan ketinggian lebih dari 24 meter atau lebih dari 120 meter, itu harus ada refugee floor, disediakan setiap interval 16 lantai, dihitungnya dari atas. Setiap 16 lantai itu ada namanya refugee floor. Apa sih fungsi daripada refugee floor? Fungsi daripada refugee floor ini adalah untuk memberikan kesempatan istirahat di lantai untuk tempat berhimpun sementara. Di lantai tersebut harus kosong, tidak boleh ada aktivitas ekonomi di sana, tidak ada boleh aktivitas kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran di sana, sehingga area tersebut harus kosong. Kemudian area tersebut harus terputus oleh tangga kebakaran. Jadi tangga kebakaran harus masuk dulu ke area refugee floor, baru menyambung lagi ke tangga selanjutnya gitu ya. Jadi ini harus disediakan untuk bangunan gedung yang tinggi. Lalu bangunan gedung yang sudah berdiri setelah peraturan ini ada bagaimana? Ya, itu menyesuaikan harapannya seperti itu. Oke, kemudian juga mesti juga diperhatikan alarm kebakaran. Ini juga perlu diperhatikan untuk tim MKKG. Alarm kebakaran tersebut harus interkoneksi antara sistem satu dengan sistem yang lainnya. Nah, interkoneksinya seperti apa? Interkoneksinya, misalkan gini, pada saat general alarm, maka apa yang harus interkoneksi? Yang harus interkoneksi adalah pertama, reservoirnya harus nyala. Ya, kemudian kalau ada AHU atau air handling unitnya dia harus off atau mati. Kemudian pintu otomatis dia harus rilis atau terbuka gitu ya ketika kondisi alarm. Kemudian liftnya juga harus kondisi homing. Nah, ini adalah interkoneksi pada sistem alarm kebakaran. Ini merupakan penerapan daripada manajemen keselamatan kebakaran gedung. Harus diperiksa bagaimana sistem tersebut benar-benar berfungsi atau bekerja. Nah, ketika terjadi jenak alarm seperti itu, semuanya harus interkoneksi sesuai dengan aturan yang berlaku atau sesuai dengan standar yang ada. Kemudian contoh liftnya tersebut harus homing kecuali fireman lift. Fireman liftnya itu harus bisa digunakan, tetapi juga harus homing. Nah, bedanya fireman lift dengan lift passenger atau lift umum lainnya, bedanya di mana pada saat homing? Untuk fireman lift itu lampunya harus tetap menyala, pintunya terbuka. Tetapi passenger pintunya terbuka dan lampunya harus mati. Sehingga kami tim pemadam kebakaran ketika tiba di lokasi tahu di mana posisi fireman lift. Ciri yang lainnya adalah fireman lift itu ada tombol fireman switch-nya. Ketika kita akan masuk, oh tahu nih ada tombol fireman switch-nya nih, maka dia merupakan fireman lift. Dan ketika kondisi general alarm tidak perlu menyalakan atau mengaktifkan fireman switch-nya di posisi on. Udah biasa aja. Tinggal pemadam kebakaran masuk dan mengoperasikan fireman lift sebagaimana ketentuan yang ada gitu ya penggunaannya. Digunakan secara atau penggunaannya secara manual penuh. Tidak perlu membuka-buka yang lainnya, tinggal tombol yang ada di situ bisa langsung dimanfaatkan. Maka inilah pentingnya pada saat setahun sekali ketemu oleh pemadam kebakaran untuk melakukan atau memperpanjang SKK, ya sertifikat keselamatan kebakaran. Ketika sudah memperpanjang SKK, maka itu akan dilakukan pengujian-pengujian. Nah, ketika melakukan pengujian-pengujian, maka di situ akan terlihat bagaimana sistem proteksi kebakarannya itu bisa bekerja atau berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga ketika kita bisa melihat bagaimana sistem bekerja dengan baik, maka diharapkan bangunan gedung ketika terjadi satu kondisi keadaan darurat bisa memberikan kesempatan yang cepat, yang baik untuk apa? Untuk para penghuni bangunan gedung tersebut melakukan evakuasi. Prinsipnya apa? Prinsipnya keselamatan jiwa itu atau life safety itu lebih penting daripada properti. Artinya bagaimana secepat mungkin penghuni bangunan gedung dalam keadaan darurat bisa melakukan evakuasi menyelamatkan ke assembly point. Entah itu bangunannya setinggi Burj Khalifa di apa namanya di Dubai sana nggak ada masalah.
selama ketika terjadi keadaan darurat dia cepat menurunkan manusia, itu akan jauh lebih aman. Karena satu nyawa saja yang hilang di bangunan gedung tersebut menjadi prestis tersendiri, presiden buruk bagi bangunan gedung tersebut. Gitu ya. Oke, ini sistem proteksi kebakaran. Nah, lalu kita bisa melihat bagaimana manajemen keselamatan kebakaran gedung tersebut melakukan pengujian-pengujian. Contoh di sini ada pengujian detektor asap. Ya, ini pengujian detektor asap ini apa namanya dilakukan secara rutin oleh tim tanggap darurat. Pengujian detektor asap nih contoh. Kemudian pengujian detektor yang lainnya, detektor panas. Kemudian pengujian juga manual call box. Ini di setiap lantai nih, setiap lantai. Kemudian pengujian apalagi yang ada di lantai, pengujian flow switch gitu ya. Bagaimana aliran itu bisa terjadi pada sprinkler. Kemudian bagaimana jackpot berfungsi atau tidak. Kemudian bagaimana pressure fan-nya memberikan tekanan tidak di lantai tersebut. Itu dilakukan pengujian-pengujian. Kemudian juga melakukan pengujian yang lainnya. Misalnya pengujian manual, ya tombol manual alarm ini dilakukan, ya tombol manual alarm ditekan, kan karena pengujian tombol manual alarm ini ternyata ini juga bisa memberikan edukasi kepada tenan, kepada para rekan-rekan kita. Ini loh, kalau ada keadaan darurat, tekan tombol manual ini. Keadaan darurat apa yang dimaksud? Bukan hanya kebakaran. Ketika bisa jadi ada kejadian keadaan darurat dalam, misalkan ada orang yang mengalami henti jantung, misalkan di lantai tersebut, maka tinggal pencet tombol manual alarm, maka tim tanggap darurat akan mencari tahu apa keadaan daruratnya. Maka ini penting diinformasikan kepada rekan-rekan kita. Jadi yang namanya tombol manual alarm itu bukan hanya kejadian kebakaran saja, keadaan darurat lainnya bisa memberikan informasi pada keadaan-keadaan tertentu. Sehingga penggunaan tombol manual alarm ini juga penting. Nah, yang menjadi permasalahan adalah asumsi memencet tombol manual alarm itu seperti apa? Atau caranya menggunakan tombol manual alarm itu seperti apa? Tidak semua orang tahu. Tulisannya misalkan tulisannya break glass. Wah, kalau dipencet berarti gelasnya atau kacanya pecah nih. Kalau kacanya pecah, maka bisa melukai tangan kita. Nah, itu juga perlu dilakukan apa namanya? Perlu dilakukan sebuah edukasi kepada teman-teman kita, kepada rekan-rekan kita. Supaya kenapa? Supaya mereka tahu cara menggunakan tombol manual alarm. Dan setiap bangunan gedung nggak sama tombol manual alarmnya. Bisa ada yang dipencet, ada yang ditarik, ada yang dicabut, macam-macam. Maka perlu diinformasikan cara penggunaan tombol manual alarm. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian pengecekan pada saat general alarm. Bisa kita lihat bagaimana ketika general alarm terjadi. Alarmnya berbunyi, kemudian liftnya itu homing, kemudian juga announcement-nya bekerja, dan sebagainya. Ini menjadi satu catatan tersendiri pada saat menguji. Kemudian bagaimana di ruang tangga pressure fan-nya bekerja. Ini contohnya pada saat aplikasi atau penerapan MKKG. Bagaimana ketika jenah alarm. Nah, kita lihat apa namanya pintu-pintu otomatisnya juga rilis dan lain sebagainya. Ini contoh bagaimana pada saat terjadi general alarm. Kemudian apalagi misalkan pada saat pengujian sarana penyelamatan jiwa. Ini contohnya pengujian sarana penyelamatan jiwa. Bagaimana bagaimana penunjuk tanda keluar atau exit sign gitu ya, bekerja. Yaitu dengan cara apa? Menekan tombol tes. Ketika menekan tombol tes di situ, lampunya tetap nyala. Lalu bagaimana tangga darurat? Tangga darurat harus dilengkapi dengan penerangan darurat. Ketika dilengkapi dengan penerangan darurat, maka dimatikan lantai tersebut, kemudian bisa dilihat lampunya tetap nyala atau tidak. Kemudian ada penunjuk lantainya, itu juga penting, penunjuk arahnya. Nah, ini contoh pada saat lampunya mati, powernya dimatikan, tetap lampunya tetap menyala. Nah, kemudian ini bagaimana ketika arah petunjuk darurat, exitnya mengarah kemana, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini penerangan-penerangan darurat. Nah, seperti ini penerangan darurat. Dimatikan lampunya, kemudian kita bisa melihat bagaimana tetap terang di area koridornya. Nah, itu adalah penerapan-penerapan dari manajemen keselamatan kebakaran gedung.
Nah, ini juga kemudian bagaimana pengujian sarana penyelamatan jiwa fireman lift secara manual, yaitu dengan menekan tombol fireman switch-nya. Nah, ketika menekan tombol fireman switch-nya, langsung beberapa lift yang lainnya itu juga mengalami homing atau tidak bisa digunakan. Nah, kemudian lift-nya bisa kita uji, fireman lift-nya bisa kita uji, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh lift yang homing, jadi tidak bisa lagi digunakan oleh para penumpang. Ya, ketika diuji biasanya pada bingung, kok liftnya nggak bisa dipakai dan sebagainya. Nah, ini adalah bagaimana penerapan teman-teman melakukan pengujian sistem proteksi kebakaran. Kemudian bagaimana sih kita memilih apar atau alat pemadam kebakaran yang tepat, yang sesuaikan dengan